Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami sudah merasakan urapan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada kami, Bapa. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Duh, saya juga lari-lari ya, tadi macet jalanan. Ya, kita langsung aja, saudara. Nah, ada beberapa saudara ya. Kalau kadang kita bertanya, gimana sih kita doanya dijawab Tuhan? Ya, kan selalu orang ngomong kita berdoa pasti Tuhan mendengar. Terus kapan jawabannya? Nah, ada syaratnya saudara. Ya, bagaimana step by stepnya? Ya, misalnya kita berdoa, terus kita dijawab Tuhan. Terus kita bagaimana? Step-stepnya ada di sini ya. Kita baca Keluaran 15. Ini betul-betul kan ya? Betul-betul. Keluaran 15, 22 sama 27 langsung ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Terus sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Kok 27 sih? 22, mestinya 23 dong. Ini kok langsung 27 ya? 22 langsung 23. Nah, sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ini kalau kita bicara marah artinya kita juga kepahitan hati. Itu ada momennya ya. Kita langsung lanjut 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Terus 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Ayat 26. Firman-Nya, nah ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalan mereka di sana di tepi air itu. Elim ya, artinya soal kelimpahan saudara ya. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Saudara, kalau kita tinggal di satu tempat yang ada mata airnya, yang disediakan pohon kormanya, itu artinya Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah-limpah saudara ya. Kalau marah tadi ya, itu adalah kepahitan. Saudara, kalau kita masih hidupnya kepahitan ya, kita minta Tuhan beresin. Kemudian seperti Musa melemparkan tongkatnya, itu menjadi manis saudara. Nah, kalau sudah jadi manis ya, baru Tuhan menjawab doa kita. Tapi dengan syarat seperti apa tadi? Ayat 26 syaratnya seperti ini saudara. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan ya, dan melakukan apa yang benar di matanya. Kadang kita kelihatannya sungguh-sungguh, tapi sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh saudara ya. Kita Kristen, kita pelayanan, tapi kita menipu ya. Bukan kita, tapi engkau menipu, tapi ada yang menipu saudara ya. Bukan kita saudara, nanti salah ya. Terus kadang-kadang juga kita memasang telinga kita kepada perintah-perintah. Kita dengar firman tiap hari di YouTube di mana, tapi kita tidak mengindahkannya. Kita melanggar firman saudara ya. Kemarin saya ke satu kota saudara, baru pulang. Dia Kristen saudara, percaya, tapi dia buka karaoke saudara. Nah, tapi setelah kita ngomong-ngomong, dia bilang dia udah menjauhi karaoke itu, dia sudah tidak aktif lagi, tetapi dia tetap terima berkat saudara. Saya bilang mesti putus, itu hal yang berdosa.
Kita tidak melakukannya, tapi kita terima. Nggak boleh, saudara. Begitupun kalau kita kerja, kita terima hasil yang nggak benar, ya itu korupsi. Nggak boleh, saudara. Kelihatannya main Tuhan, kelihatannya bagi-bagi sembako. Oh, tapi duitnya nggak yang benar, nggak boleh, saudara. Itu dosa. Tuhan nggak terima persembahan seperti itu, saudara. Nggak terima, saudara. Ya. Nah, dan terus lagi. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, kita harus ketetapan Tuhan apa? Ya baca di firman. Ya ada di firman, baca semua ketetapan Tuhan. Bukan cuma 10 perintah Allah. Yang lainnya juga harus ngikutin karakternya Kristus. Mengasihi, lemah lembut, mengampuni, semua. Mengikuti ketetapan-ketetapannya, sudah. Juga mengikuti karakter Kristus, saudara. Ya, kita bohong. Wah, susah dong jadi orang Kristen. Enggak. Ya, kita asal ngikutin Tuhan, saudara. Berkali-kali saya khotbah ya. Kalau kita jahat, kita berdosa, kita bodoh. Kenapa? Karena janji Tuhan kita nggak dapat, saudara. Apa yang Tuhan janjikan kita nggak dapat. Boro-boro kita berdoa dijawab Tuhan, nah kita masih jahat. Hati kita masih serakah. Hati kita masih mau yang enggak, saudara. Nggak bisa, saudara. Hatinya murni. Saudara, bodoh. Saya kemarin bilang sama orang itu, pengusaha itu, saya bilang, kamu bodoh kalau masih mau jahat. Sedangkan Tuhan, saya bernubuat kepada itu, dia akan punya pabrik, punya ini. Saya bilang, kalau kamu masih tetap di jalan dosa, nggak akan terjadi, saudara. Nggak akan terjadi. Kebetulan dia dekat Solo, ya, kotanya. Jadi saya bilang dulu, saya berdoa untuk Solo Alila Hotel itu 10 tahun sudah baru terjadi. Karena orangnya nggak percaya, tapi orangnya nggak berdosa, tapi tidak percaya. Itu 10 tahun baru dia bisa bangun hotel, saudara. Itu kamu nggak percaya. Apalagi kalau berbuat dosa. Tuhan percaya sama kita hal-hal yang besar kalau hati kita bagus, hati kita murni, hati kita tidak jahat. Dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Jadi kalau doanya nggak dijawab, ya koreksi diri sendiri. Koreksi, saudara. Kalau engkau dikoreksi sama hamba Tuhan, nggak boleh marah. Saya pernah koreksi seseorang, saudara. Dia juga hamba Tuhan. Saya koreksi karena saya bilang ada jemaat yang ngutang. Saya bilang ngutang sama teman saya 10M, ditagih-tagih nggak dibayar. Oh, ini marah, saudara. Dia bilang, wah, karena dia jemaat yang suka memberi, dia belain jemaatnya, saudara. Tahun lalu, jadi tahun ini waktu saya ketemu lagi, saya bilang itu mereka udah pisah bisnisnya, saudara. Karena yang utang itu korupsi. Kemudian dia udah bayar utangnya 8 miliar, saudara. Sebenarnya 10 miliar, 8 miliar, tapi dia nggak lunas. Hamba Tuhan itu malu, saudara. Sebab waktu saya bilang dia punya utang, dia nggak percaya. Nggak mungkin dia berhutang, itu fitnah, itu hak, ya. Karena dia tuh menabur mobil, dia menabur apa di gereja ini, dia bayar persembahan, dia bayar perpuluhan, dan dia orang yang sangat memberkati. Saya bilang, ya saya nggak tahu. Saya bilang, saya cuma nyampein. Saya bilang, sebab teman saya itu teman baik, punya utang 10M, karena ditagihnya susah, ya saya sampaikan. Saya bilang, saya kebetulan ketemu gembalanya, saya bilangin, saya sempat dimusuhin, saudara. Nggak diundang, nggak apa gitu. Pokoknya dijabarin. Saya bilang, saya sih nggak peduli. Saya bilang, nggak ada hubungannya, pokoknya saya ngomong. Nah, tahun ini saya ketemu lagi, saya bilang, dia benar, saudara. Ya, ada kejadian apa, terus gembala bilang, iya gitu, saudara. Karena dia udah bayar utangnya 8M, ya, tapi karena dia korupsi, dia dipecat, saudara. Ketahuan. Saudara, kalau kita berbuat jahat apapun, pasti kena, saudara. Ya, pasti ketahuan. Sebab Tuhan menyayangi jiwa-jiwa. Saudara, kalau Tuhan masih menegur, kalau Tuhan masih membongkar, kita harus bersyukur, saudara. Sebab kenapa? Karena Tuhan menyayangi jiwa kita, menyayangi supaya kita bertobat, saudara. Jangan main-main sama Tuhan, saudara. Ada orang bilang, Ci, dia tuh nggak bertobat, Ci, tapi tetap kaya. Siapa bilang, saudara? Kalau Tuhan biarinin dia terus korupsi, dia nggak benar, dia berbuat jahat, dibiarin sampai dia mati, itu berarti Tuhan nggak sayang. Tapi kalau Tuhan menegur, supaya dia bertobat, saudara, ya, paling ujung-ujungnya, di paling bertobat yang paling tingkat tertinggi, ini paling bagus, Tuhan panggil dia pulang, saudara. Kenapa? Ya, sebab saya suka ada yang nanya, Cik, kok dia cepat mati? Ya saya nggak tahu. Tapi sebenarnya ada jawaban, saudara. Pada puncaknya, Tuhan tahu ini orang kalau sampai diberkati lebih lagi, ujung-ujungnya dosa lagi. Jadi sampai di itu, langsung Tuhan jawab, langsung Tuhan cabut nyawanya, saudara. Bukannya Tuhan jahat, karena Tuhan tahu hatinya manusia. Tuhan tahu kalau sampai dia lebih kaya lagi, diberkati lagi, dia akan jahat lagi, berdosa lagi. Jadi Tuhan tahu titik di mana. Jadi saudara, kalau mau panjang umur, berbuat baik aja, saudara.
terus berbuat baik, terus berguna, kita panjang umur. Dan Tuhan di sini bilang Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ini terjemahannya salah, saudara. Ya, kalau aslinya Tuhan tidak akan membiarkan sakit penyakit menimpamu. Jadi Tuhan tidak membiarkan. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan itu artinya kita hidup yang benar. Kita hidup yang benar, kita hidup yang baik, hidup di jalan Tuhan, itu ada perlindungan. Tapi kalau kita jahat, itu berarti kita keluar dari perlindungan Tuhan. Sakit penyakit menyerangmu, saudara. Ya, jadi kalau bilang bukan Tuhan yang menimpakan penyakit, saudara, ini terjemahannya salah. Nah, karena dulu yang terjemahan Alkitab itu orang Muslim, saudara. Jadi dia ngomongnya seperti itu. Ya, kita tidak akan terhindar dari penyakit kalau kita bersama Tuhan. Ya, pasti terhindar karena Tuhan menjaga kita. Kalau di sini bilangnya Tuhan menimpa penyakit, atau Tuhan yang jahat dong, Tuhan kasih penyakit, Tuhan sembuhin. Tuhan kasih penyakit, Tuhan sembuhin. Salah. Tuhan tidak akan memberikan dia sakit penyakit. Cuman ini membiarkan. Karena apa? Karena kamu jahat, kamu udah keluar dari perlindungan Tuhan. Kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, itu kena sakit penyakit, kena bangkrut, masuk penjara, korupsi, ketangkap KPK, saudara, dan lain-lain nyusup. Tapi kalau kita hidupnya benar, udah ada perlindungan. Bahkan kita menerima janji-janji Tuhan. Kita jalan ke depan, oh dapat ini, oh ke depan, oh pabrik, oh terus saudara. Maka teruslah berbuat baik. Kenapa selalu bilang begitu, saudara? Kenapa? Karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, kita ini udah selamat, saudara. Ya, cuma satu loh Kristen yang selamat sampai surga itu cuma orang Kristen. Tetapi untuk menjaga keselamatan kita itu kita harus berbuat baik, saudara. Jangan orang Kristen sekali selamat tetap selamat, sekali surga tetap selamat. Enggak, saudara. Ketika engkau jalan, ya jahat, lagi pakai narkoba, ketabrak, mati, udah masuk neraka. Salah sendiri mencobai Tuhan. Kenapa? Makanya kita harus terus, saudara. Dan Tuhan itu menyayangi kita. Ya, kenapa ada orang jahat Tuhan mau dia bertobat? Kenapa? Karena Tuhan mau juga nih, sekalipun dia jahat, dia bertobat, tetap masuk surga, saudara. Kalau iblis maunya kita dihancurin terus sampai mati, sampai hancur. Bahkan semua orang dihancurin sama iblis, dibikin rusak, dibikin apa supaya memenuhi neraka. Nah, kita yang sudah bertobat, kita harus berbuat baik supaya kita juga jadi contoh cari jiwa, saudara. Ya, sebab kita sama-sama ya bersama malaikat bawa jiwa banyak-banyak ke surga. Sedangkan kalau iblis bersama kelompoknya bawa jiwanya ke neraka. Saudara, kita nggak bisa, saudara. Bilang santai, nggak bisa. Kita harus tahu, harus tentukan pilihan hidup benar atau tidak. Saudara, kalau nggak hidupnya benar, doamu nggak dijawab Tuhan. Saya sering diuber-uber, saudara. Ci, tolong doain dong, Ci, gini-gini. Bagaimana saya mau doain, saudara? Kerjanya nggak benar, saudara. Dia sama kokonya belum kenal Tuhan, tapi dia udah kenal Tuhan. Dia bisnis, saudara. Jadi bisnisnya gini loh, kalau ada orang jual rumah, saudara, pakai uangnya dia ambil sertifikatnya. Kalau nggak bisa bayar, langsung di tekton ganti nama, saudara. Itu kecil, saudara, ya. Itu kayak makelar, saudara, ya, kayak tukang peras, saudara. Waktu saya bilang gini, itu kan resiko, Ci. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang itu kamu nggak resmi. Bank juga sama ya. Kalau bank resmi kamu enggak, saya bilang. Ya, ada juga orangnya, saudara, yang pelayanan ke gereja, tapi selalu bersungut-sungut, saudara. Bahkan ketika lihat artis tuh, rasain dia begini, rasain begini, itu kepahitan, saudara. Ya, lihat orang lebih bagus gitu, dia begini-begini. Nggak boleh, saudara. Tuhan melihat hati yang bersih. Mulai sekarang ingat, hatimu harus bersih, mulutmu harus bersih, saudara. Ya, kita anak Tuhan, tapi nggak boleh gosip, sudah dorong tuh tambah-tambahin, nggak boleh, sudah dosa. Ya, kalau kita nggak menjaga hati kita, tidak menjaga mulut kita, bagaimana Tuhan percaya hal-hal yang lebih besar? Tuhan mempercayakan engkau hal-hal yang lebih besar, mempercayakan saya juga hal-hal yang lebih besar. Kalau kitanya bisa dipercaya, bagaimana kita dipercaya? Ya kalau kita hidupnya benar. Susah, Ci? Nggak susah, saudara. Asal kita jalan aja, saudara. Kita memang nggak bisa tiap hari nggak buat dosa, saudara. Kadang-kadang kita marah aja buat dosa, tapi kita berusaha, saudara. Ya, nanti Roh Kudus yang membantu kita. Karena kita manusia pasti ada dosa, tetapi Roh Kudus yang menolong kita. Ya, kita jadi bisa, saudara. Ya. Nah, kita cerita lagi nih. Ada satu lagi, Matius 9 ayat 13. Kita cepat ya, saudara. Ini ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudara, kita semua dulu lahirnya berdosa. Sekarang kan kita sudah dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, ya udah kita jalannya benar, saudara. Kalau kita jalannya benar, doa kita dijawab Tuhan. Ya, tadi kan Tuhan bilang kita nggak akan kena sakit penyakit, saudara. Kecuali kita makannya rakus, saudara. Ya, itu juga dosa, saudara. Keseraka karena makan. Ya, kita menjaga kesehatan. Kita panjang umur, saudara. Ya, karena kalau kita masih berguna di bumi ini, masih berguna di Surabaya ini, sudah kita dikasih panjang umur, saudara. Jadi panjang umurnya bukan ditanya Tuhan nih, bukan di tangan-tangan nih. Ada orang jahat dia kasih panjang umur sampai dia bertobat baru dicabut nyawanya. Tapi kita enggak, saudara, kita panjang umur ya terus menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau engkau berdosa, hidupmu nggak benar, hidupmu nggak tenang, saudara. Nggak tenang, saudara. Kita menikmati kasih karunia Tuhan dengan hidup yang tenang. Ada berkat berlimpah-limpah. Hidup berkecukupan dan sehat, saudara, dan panjang umur. Doamu dijawab Tuhan, saudara. Itu yang kita mau. Kita baca Matius 23:20. Matius 23:20. Ya. Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Salah nggak ya? Oh, 23 ayat 28, salah. Ya. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita bukan seperti itu, saudara. Ya, kita udah tahu kebenaran, ya hidup yang benar, saudara. Kita bukan seperti yang mereka ketangkap KPK, saudara. Ya, nyotor gini ujung-ujung tangkap, saudara. Suka nanya sama saya, itu gimana? Ya saya juga nggak tahu, saudara. Ya. Waktu zamannya yang ditangkap, yang polisi nembak, itu saya doain anak buahnya, saudara. Semua anak buahnya nanya, Cimimin, saya dipecat nggak? Kalau saya tahu itu orang yang pecat, saya cuma bilang, kita doa ya, nanti minta Tuhan Yesus tolong. Saya doain, minta ampun, gini-gini. Saya tahu dia akan dipecat, saudara. Tapi kalau nggak dipecat, saya bilang, rasanya enggak deh. Cuma dipindahin nih. Kalau ke jauh di Kalimantan, ke satu desa yang kecil, nggak apa-apa nih, yang paling selamat. Itu udah, saudara. Itu semua pada berjejer, saudara, karena udah melakukan dosa, saudara. Kebongkar satu, semua, saudara. Kita jangan seperti itu, saudara. Ya, kelihatannya dapat duit banyak, tapi bukan dari Tuhan. Bahaya, saudara. Kita juga lihat uang korupsi, uang yang seperti apa, kebongkar, saudara. Kebongkar kan ujung-ujungnya malu. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Orang itu juga minta ampun, Tuhan ampunin. Tetapi tetap ada hukumannya, saudara. Tetap dihukum, saudara. Ya, nggak bilang diampuni nggak dihukum, enggak, saudara. Kalau orang pinjam duit, saudara, dia minta ampun, Tuhan kasih ampun, tapi utangnya harus dibayar, saudara. Kalau nggak nanti semua jadi orang Kristen pinjam duit aja, pokoknya dia ampuni dosanya utang, nggak gitu, saudara. Ya, saya kemarin dengar kasus satu temen, ini temennya ada ketipu 30 miliar, ada satu lagi 15 miliar. Dia bilang, karena dia tuh hamba Tuhan, jadi saya ngampunin. Terus utang-utangnya gimana? Nggak tahu, katanya sih satu hamba Tuhan, ya udah lupakan. Wow, saya bilang nggak bisa. Saya bilang, kau semua jadi orang Kristen dong. Diampunin, mencuri nggak apa-apa, diampunin, saudara. Ya kalau mencurinya sendal diampuni, kalau nyuri berlian, saudara, 60 juta, gimana? Mending 60 juta, kalau 300 juta, saudara. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Ya, tetap ada hukum. Tuhan juga menghukum, saudara. Tetapi dengan caranya Tuhan. Dan kalau bisa kita nggak mau dihukum Tuhan, saudara. Buat apa? Tuhan Bapak kita. Ngapain? Kita sudah tahu disuruh hidup yang benar. Ya ngapain, saudara? Jangan jadi bodoh, saudara. Saya selalu bilang sama teman-teman, lu kalau dosa lu bego, lu makin tua mau cepat mati. Janji Tuhan gak jadi. Yang ada dia tuh sakit, apa. Bodoh. Kita selagi muda, selagi ada kesempatan berbuat baik, melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan, saudara, nanti Tuhan berkat tinggal turun, saudara. Kalau bicara soal berkat, gimana? Enggak, tetap pasti terjadi, saudara. Ya, kita baca lagi. Jadi kita nggak boleh penuh kemunafikan, nggak boleh penuh kedurjanaan, saudara. Ya, buat apa hidup munafik, saudara? Semuanya di mata Tuhan terbongkar, saudara. Ya, kita nggak usah cerita deh, dulu dia hamba Tuhan, ada hamba Tuhan, tapi melecehkan anak kecil, ya itu munafik, saudara. Ada ini, tapi hidupnya selingkuh, ya itu durjana, saudara. Kita nggak kayak gitu, saudara. Kita sudah tahu, ya. Jangan seperti itu, saudara. Kalau saya ngomong di sini ada nggak sih yang munafik, ya?
Nggak boleh saudara, ya. Kita nyumbang kasih sembako, gini, kita korupsi saudara. Wow, nggak bisa saudara, ya. Yesaya 26 ayat 10. Seandainya orang fasik dikasihani, nah, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kita nggak mau jadi orang jahat, orang fasik, orang jahat. Kita mau lihat kemuliaan Tuhan di hidup kita. Kita juga mau memancarkan kemuliaan Tuhan di hidup kita. Ya, kalau kita jadi orang fasik itu artinya orang jahat. Ya, kan seperti yang saya tadi bilang, wah dia korupsi atau wah dia ngutang saudara. Ya, terus kita ngampurin, wah nggak bisa saudara. Kalau ngutangnya dia benar-benar, mungkin kalau utangnya kecil atau dia minjem karena nggak punya uang saudara. Tapi kalau dia minjemnya dia nipu kita, Tuhan bilang orang fasik nggak bisa dikasihani saudara. Ya, dikasihani kita mengasihi orangnya tapi membenci perbuatan jahatnya dia. Kalau minta ampun Tuhan pasti ampunin, tapi tetap di penjara saudara. Ya, tetap di penjara ya. Oh iya, kemarin tuh yang hamba Tuhan itu teman saya tanya, Ci, itu kan kita nggak berani penjarain Ci, sebab katanya gini Ci, katanya jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saya bilang maju aja, dia bukan orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia jahat nggak mungkin. Terus saya bilang dia nabi palsu, saya bilang dia bukan ini, dia ngebohongin semua jemaat. Saya bilang itu gak apa-apa sih, itu bukan diurapi Tuhan, itu mah penjahat. Saya bilang kalau orang yang diurapi Tuhan tidak boleh mengusik, artinya hamba Tuhannya hidup benar, tapi kita jahat. Ya, jemaat itu jahat tuh dia begini. Nah itu mengusik orang yang diurapi Tuhan, mengusik orang yang benar, mengusik hamba yang benar, bukan mengusik yang seperti itu saudara. Jangan salah kaprah saudara. Kalau salah mesti ditegur, kalau ini mesti dibilangin saudara. Terus saya bilang kalian nggak usah masukin dia penjara, nggak usah perkara, karena kalau perkara dia uangnya masih banyak, bisa sampai cuma sebentar. Jadi kalian berdoa aja, ampunin, nanti ada orang, saya melihat suatu bapak-bapak gendut, gemuk, yang akan masukin dia penjara. Saya bilang. Sebab waktu ditanya uangnya udah nggak ada saudara. Waktu saya doa, uangnya masih ada nih, masih belasan miliar, tapi dia sembunyinya di mana? Bahkan masih galak kalau ditagih telepon saudara. Saya bilang udah, ini bukan orang yang diurapi Tuhan, orang udah 3 kali nipu, udah pernah sekali masuk penjara. Ini mah bukan orang yang diurapi Tuhan. Ya, itu orang yang dibenci Tuhan, saya bilang gitu. Cuma munafik ngomong, bisa khotbah, bisa nasihatin, bisa jadi mentor, bisa konselin orang, tapi ujung-ujungnya duit jemaat dimakan. Itu bukan orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi kita seperti itu dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Oke, firman Tuhan sekian. Oh iya, satu lagi saya dapat ayat Yesaya 22 ayat 22. Ini kalau kita berkenan sama Tuhan, ya kita langsung baca. Nah, kita kan udah hidup benar, terus apa yang kita dapat? Ini. Ya, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini artinya kita juga bisa ada kuasa doa, ya, kuasa berdoa. Kalau kita bilang, ya seperti ini, itu akan terjadi. Ya, kalau Tuhan bilang udah buka pintu berkat kita, nggak ada orang jahat bisa nutup, saudara. Tapi kalau Tuhan bilang pintu orang itu tertutup, gak ada yang bisa buka karena dia jahat. Seperti itu salah satu contohnya. Terus ayat yang kedua 3, ini saya paling senang deh. Nih, aku akan memberikan Tuhan akan memberikan kita kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka aku akan menjadi kursi kemuliaan bagi keluargaku. Kita akan menjadi kursi kemuliaan bagi keluarga kita, menjadi contoh yang baik, saudara. Ya, saya dulu bertikai dengan keluarga saya, saudara. Ya, kita sampai pengadilan, saudara. Tapi saya ampunin, saudara, karena itu masih keluarga. Kalau kita penjarain kan kasihan, anaknya masih itu. Jadi kita damai, saudara. Tapi uang kita udah nggak dibalikin, saudara. Dia korupsi, saudara. Ya, nggak dibalikin. Ya, malah waktu dia buka perusahaan kita nyuntik dana, saudara, masih suntik dananya. Sampai satu hari dia bilang gini, lu baik ya. Saya bilang, ya gue baik dong, gue pendeta. Saya bilang gitu. Dia penatua gereja, saudara. Ya, waktu kita di pengadilan, gembalanya tuh datang menangin dia, saudara, karena gembalanya disumbang sama dia, sudah gereja disumbang. Ya, dia donatur, saudara. Jadi membela yang bayar. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Sekarang orangnya sudah meninggal, saudara. Ya, waktu meninggal, saudara, saya nangis, saudara. Tuhan, kenapa dia cepat pulang?
Hubungan kita tuh baru manis-manisnya saudara, baru pulih, baru manis-manisnya 2 tahun lah setelah pulih. Padahal kita berperkara mungkin 8 tahun saudara di pengadilan, keluarga begitu banyak yang stres saudara. Ya, tapi terakhir Tuhan bilang jangan masukin penjara, jadi kita cabut perkara, jadi kita damai saudara. Kita damai dan itu ada damai sejahtera saudara. Tuhan bilang apa sama saya? Sudah waktunya dia pulang. Saya bilang Tuhan dia udah bertobat loh. Saya bilang udah bertobat. Tuhan bilang waktunya. Sebab Tuhan lebih tahu. Sebab kalau nanti dia diberkati lebih kaya lagi, mungkin dia bisa main perempuan, bisa korupsi lagi karena ini playboy saudara, orangnya ganteng playboy, bisa begini-begini. Jadi Tuhan yang tahu. Saudara hati-hati di sini yang playboy saudara. Hati-hati yang korupsi, hati-hati yang benar saudara. Bertobat langsung. Karena Tuhan sayang nyawanya saudara. Saya bilang Tuhan, aduh kan kita bisa lebih panjang lagi. Tuhan bilang waktunya. Karena Tuhan tahu hati manusia. Tuhan tahu hatinya saudara saya itu. Kalau dia bilang, dia lupa lagi ke masa yang dulu lagi saudara. Gak bertobat jadi saudara. Jadi waktu dia bertobat sungguh-sungguh langsung. Karena Tuhan mau jiwa-jiwa selamat saudara. Tuhan tuh gak jahat saudara. Makanya kita gak boleh komplain sama Tuhan. Dia jahat Tuhan, cabut nyawa yang enggak. Itu urusannya Tuhan. Ya, urusan Tuhan, Tuhan dia jahat mencabutnya, enggak, urusannya Tuhan saudara. Ya, urusannya Tuhan ya. Tapi kita yang benar, di sini semuanya benar, yang benar jalan. Ada kemuliaan Tuhan saudara. Nggak mungkin doamu nggak dijawab saudara, nggak mungkin. Kecuali kamu doanya sembarangan. Tuhan saya mau dunia ini, saya nggak bisa saudara. Itu dari iblis saudara. Tuhan cuma enggak saudara. Pokoknya doa yang benar yang dijawab Tuhan, dan doa orang yang dibenarkan yang dijawab Tuhan. Jadi kita juga kalau berdoa yang benar saudara. Ya. Terus ayat 24 ini saya pernah dapat secara pribadi. Ya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil dari piring kecil, piring pasu sampai periuk belanga. Terus lagi. Nah, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi sehingga patah dan jatuh. Segala tanggungan itu hancur sebab Tuhan telah mengatakannya. Terus, oh ini salah ya ayatnya. Saya dapat ayatnya gini loh. Kita berdoa dan Tuhan mengaruniakan doanya. Aduh, tadi saya dapat tapi kok ayatnya di mana ya? Pokoknya gini, Tuhan mengaruniakan ketika kita berdoa. Seperti itu. Wah, ini tadi salah, udah nggak apa-apa dah. Ya, pokoknya gini, kita seperti gantungan kunci ya. Tetapi Tuhan bilang gini, kasih karunia Tuhan ada sama kita, dan ketika kita berdoa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Itu yang saya dapat. Cuman ayatnya saya nggak tahu dia cari di mana dah. Ya, oke. Sekian firman Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan bernubuat saudara. Ya, saya nggak sebut nama ya. Tuhan terima kasih, boleh direkam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Waskarayara barase wakadayara barase maskanayara marase waharayara barase. Terima kasih. Saya melihat pertama kali ada kata kemenangan, kemenangan, kemenangan ya. Kalau engkau sedang berperkara, kalau engkau sedang bergumul, Tuhan bilang ada kemenangan, ada kemenangan. Asal hidupmu benar, asal hidupmu muliakan namaku. Tuhan bilang Tuhan akan bela orang yang benar. Ya. Tuhan terima kasih. Waskaraya rabarasa. Memang ada pergumulan, kata Tuhan bilang, tapi menantikan waktuku saja. Dan aku akan memberikan engkau kemenangan, kemenangan, kemenangan. Tuhan terima kasih. Waskaraya rabarasa. Wakadaya rabarasa, bahadaya rabarasa. Saya melihat ada pengadilan, ada seorang laki-laki, saudara ya, orangnya tinggi, kurus ya, sepertinya dia dituduh, saudara. Tetapi Tuhan akan memberikan keadaan, dan Tuhan bilang Tuhan akan membela orang yang tertuduh ini menjadi benar, dan dia akan bersorak-sorai, orang yang menang-menang gitu, karena orangnya nggak bersalah, saudara, tetapi dituduh balik, saudara. Ya, jadi nggak usah takut kalau hidupmu benar, pasti Tuhan membela. Terima kasih. Waskaraya rabarase makanaya rabarase waskaraya rabarase. Saya juga melihat nanti jemaat di sini bersukacita, bersukaria. Saya nggak tahu ada apa, tapi Tuhan bilang mereka akan bersukaria, mereka akan bersukacita karena ada aku di depan mereka, ada aku di dalam mereka. Dan Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi bersukacita, menjadi bersuka-suka, kata Tuhan bilang.
ada joy of the Lord yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya melihat ada kata-kata patah hati, ya. Kalau engkau ditinggal pacar, patah hati karena ada yang jahat atau apa, Tuhan bilang Tuhan akan membalut luka hatimu. Ya, Tuhan bilang kalau ada anaknya ribut sama apa, Tuhan bilang Tuhan akan beresin. Anak sama orang tua ribut, Tuhan akan beresin. Ya, Tuhan akan pulihkan. Jadi tidak ada patah hati lagi. Saya melihat ada hatinya, hati itu merah tapi ada darahnya gitu, seperti pecah gitu kayak orang patah hati. Tuhan usap dan Tuhan akan pulihkan. Hati yang patah hati Tuhan akan pulihkan menjadi sesuatu yang baru lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase, wakadaya rabarase, terima kasih baskaraya rabarase, wakadaya rabarase, wakadaya rabarase, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wakadaya rabarase bahan. Tuhan juga bilang ada yang sakit lutut, ya Tuhan akan sembuhkan, ya. Ada yang sakit kepala sebelah kiri, Tuhan juga akan sembuhkan. Ada yang vertigo, Tuhan akan sembuhkan. Saya juga melihat nih sebelah kiri pundak, ya Tuhan akan sembuhkan. Saya melihat juga ada paru-paru, paru-parunya putih, ya, tapi Tuhan akan sembuhkan dengan caranya Tuhan. Terima kasih waskaraya rabarase makanaya ramarase. Terima kasih Tuhan. Saya juga melihat ada yang sakit di perut ke bawah, ya mungkin kandungan atau rahim atau apa, atau mungkin apa ya, hernia. Pokoknya di bawah perut, ya, di bawah perut, di depan ke belakang, Tuhan akan sembuhkan. Ya, Tuhan akan sembuhkan, saudara. Bisa juga melalui dokter, ya, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan bisa pakai dokter, akan disembuhkan sama Tuhan. Ya, dokternya juga di zaman Tuhan. Tuhan terima kasih waskaraya. Ini juga masalah keuangan. Tuhan bilang Tuhan akan bereskan, Tuhan akan pulihkan. Firman ini untukmu. Tuhan bilang masalah keuanganmu Tuhan akan bereskan, Tuhan akan pulihkan. Bahkan Tuhan akan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan bilang asal hidupmu benar, ya, asal hidupmu benar. Tuhan bilang Tuhan akan memberikan engkau masuk ke kota Elim yang ada sumur, ada sumurnya, ya, ada buah pohon kormanya. Jadi ada yang manis dan ada yang cukup. Ya, engkau tidak haus lagi karena ada 7 sumur dan ada 7 pohon korma. Ya, Tuhan bilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waskaraya rabarase makadaya rabarase. Saya melihat kok tabrakan kereta api, ya. Aduh, ini di mana ya? Saya melihat ada kayak kereta api tabrakan, apa kereta api tabrakan dengan mobil, ya. Saya melihat ada sesuatu itu, ya. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kecelakaan seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi, ya. Anak-anak Tuhan diselamatkan, ya. Iblis engkau kalah, kau tidak bisa membuat rencana-rencana jahat itu kepada kami. Tidak akan terjadi di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami tengking, tidak akan terjadi. Tuhan terima kasih waskaraya rabarase, wakadaya rabarase, bahadaya rabarase, bakanaya ramarase. Terima kasih waskaraya rabarase, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Saya kemarin ini di beberapa gereja saya dapat penglihatan sudah, tapi yang lalu. Jadi saya sampaikan di sini, kalau engkau pengusaha, ya mungkin masih ada tabungan, ya mending simpan dolar, saudara, ya, karena US dollar nanti naik, saudara, bisa 20.000, 25.000, 28.000. Jadi nanti kalau jualnya 24.000 aja, saudara, ya, karena nanti situasi politik kurang bagus, jadi bisa seperti ada chaos, saudara. Kita juga berdoa, ya, tidak ada. Saya melihat sih ada gunung-gunung berapi, ya saudara. Saya lihat ada kebanjiran yang dulu, yang mungkin kita juga berdoa jangan sampai ada kebanjiran lagi. Saya juga melihat ada kebakaran yang disengaja. Saya melihat Jakarta kebakaran, Surabaya kebakaran, Solo kebakaran. Jadi kita berdoa tidak ada kebakaran yang disengaja. Saudara juga kita berdoa tidak ada penjarahan. Saya berdoa tidak ada penculikan. Saya berdoa juga tidak ada pembunuhan, ya. Ya, kita berdoa Indonesia damai sejahtera, aman sentosa. Ya, Indonesia di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa atas Indonesia, atas pemerintah Indonesia, atas penduduk Indonesia. Ya, kita berdoa damai sejahtera. Kita berdoa, saudara, kalau engkau berdoa, engkau harus berdoa. Kita juga berdoa jika nanti ada pergantian pemimpin, kita berdoa Tuhan yang tentukan. Ya, Tuhan tentukan. Jadi Indonesianya damai, saudara, nggak ribut-ribut, saudara.
Ya, saya nggak bisa terlalu banyak ini sebabkan nanti off the record ya. Pokoknya kita berdoa Indonesia damai, Indonesia baik. Kalau saudara punya perusahaan ekspor import ya, kalau kau import barang-barang ya, mending import dari sekarang saudara, karena nanti barang-barang import naik, ya harga mobil naik, properti turun saudara. Nanti kalau harga mobil, properti turun saudara. Properti harganya turun, tapi yang beli properti banyak saudara. Ya, tetap bagus, cuma properti harganya hancur saudara. Ya, kita berdoa yang bagus-bagus untuk Indonesia. Kita berdoa Indonesia dijaga Tuhan ya. Kuasa-kuasa gelap tidak bisa mempengaruhi Indonesia. Ya, kita berdoa untuk situasi politik damai, aman, sejahtera. Ya, anak-anak Tuhan yang berdoa, sebab anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang benar. Yang anak Tuhan berdoa, Tuhan mendengar saudara. Ya, kita orang-orang yang sudah dibenarkan, kita yang berdoa saudara. Berdoa untuk kota kita, berdoa untuk negara kita, berdoa untuk bangsa kita saudara. Dan berdoa untuk pemerintahan kita saudara. Kita berdoa mereka jadi takut Tuhan, tidak ada yang korupsi lagi saudara. Yang kita berdoa ya, Indonesia damai sejahtera. Kita juga berdoa anak-anak Tuhan kalau bisa masuk ke politik saudara. Ya, kalau anak-anak Tuhan di politik, di DPR, MPR, dijadi menteri, itu dipimpin oleh orang-orang yang benar, jadi nggak ada korupsi. Indonesia jadi maju saudara. Ya, anak-anak Tuhan. Zaman dulu kalau kita ke politik, nggak boleh, gereja nggak boleh politik. Zaman sekarang anak-anak Tuhan harus tahu politik, harus melek politik saudara. Karena kita mau negara kita bagus, dipimpin oleh orang yang benar saudara. Ya, bukan Kristen-Kristen tapi korupsi, bukan Kristen-Kristen tapi jahat saudara, bukan Kristen-Kristen tapi kejam, bukan saudara. Ya, kita negara kita dipimpin oleh orang-orang yang takut Tuhan saudara. Ya. Sekian doa-doanya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.